Ini dibaca Pak ya? Siap, makasih Pak. Ya, kalau pengen literasi. Literasinya biar Pak, Pak. Besti siapa? Besti Bajunai. Ini? Aku bagian ada dia bilang ada duit gratis. Ini sama sama. Sina. Biar kata tempe ini paketnya kan. Satu kementerian. Masa udah dulu Pak Gubernur. Ya, kuliner hajudan itu mahasiswa ini karena punya kok. Kalau ada debat panas. Ada aja kalau terselip aja kalau. Sudah Ada. dibuka. Kopi gelas Halo, selamat pagi. Pagi. Baik, ada yang cari. Ada yang naik ya ada. Ada yang habis lari Prof. Senam katanya tadi Prof. Senam. Ada yang narik. Bagaimana? Sehat? Sudah dicoba kemarin itunya tuh? Di Ada satu jam lebih kan itu. Ya. Kayak itu YouTube-nya kan. Ya. Jadi baru mengenalan topik sama mencari kehidupan presentasi dari jurnal. Ya. Nggak gini maksud saya tuh. Saya kan sama-sama juga. Saya kan baru udah dikirim sama. Ya, artinya gitu. Kalau dilihat seperti kemarin lah, seperti kemarin pada waktu ya Bu Putri maju kan ya, dia bilang ini baru ini saya loh, ya mana buktinya kan ya. Nah dengan bibliometrik kita bisa membuktikan nanti. Kan bibliometrik itu ada 3 gambar itu gitu ya. Dengan cara seperti itu kita bisa meyakinkan mereka. Ya, kemudian kita juga bisa dibantu. Atau kita sama-sama dengarkan ya. Tapi Bapak Ibu itu sudah gini lah, sudah mendownload publish and perish. Ya, download dulu itu gampangnya itu gratis. Ya. Oh, Ibu harus download dulu publish and perish-nya. Kemudian yang keduanya itu fast viewer-nya yang download. Fast viewer. Ya, 2 itu nanti yang download. Karena di dalam fast viewer itu kita akan mendapatkan bibliometriknya. Ya. Nah, kemudian yang ini itu juga banyak Bapak Ibu bisa gini, bisa cek. Ya. Bapak Ibu bisa cek di YouTube itu bagaimana cara jadikan post and viewer atau bagaimana publish and perish. Itu banyak sekali YouTube yang lakukan itu. 15 menitan itu gitu. Sambungan terminal. Gratis. Apanya deh? Kalau yang aku bilang, bila yang kaya itu bayarnya lebih, kalau yang nggak punya uang gratis. Kan ada subsidi silang. Kalau yang kaya, bantu yang nggak punya. Subsidi silang. Sekolah kita Wih, ada duitnya.
mana tadi kemarin? Ya toh. Di Anugerah kan? Oh. Gimana? Gimana? Ya. Oh ya dia bukan. Aku cuma nggak tahu saya Pak. Oh, dah. Sok saya yang tahu. Dua anak buah gitu ya, Pak. Oh. Kopi dan berbeda. Saya cari dulu video. Bisa jangan masuk nanti ke kantor. Nggak boleh. Jadi umum bisa. Nggak boleh itu proksi. Publish or perish. Ya, baik. Kalau pakai Mac lain lagi gininya tuh, pakai lain lagi. Baru ini kemananya? Ayo masuk. Mana dulu? Post viewer. Gitu sih. Asa ko nito kampus na. Rencana skripsi, tesis, disertasi dengan metode MC. Yang sudah saya ciptakan. Oke, langsung saja. Pertama, masih ada pro kontra penggunaan ChatGPT di beberapa dosen di beberapa kampus, karena saya juga mengetahui bahwa mahasiswa menggunakan ChatGPT ini kesemuan. Artinya apa? Artinya mahasiswanya ini yang justru meminta ChatGPT untuk membuatkan artikel, untuk menuliskan skripsi, tesis, dan disertasinya. Nah, ini praktek yang tidak benar, yang perlu dihindari, karena penggunaan ChatGPT ini bukan semata-mata untuk kita perintah membuat skripsi, tesis, Nah, pada awal ini dia mengatakan bahwa ada beberapa juga dosen sekarang melarang memanfaatkan, bukan sebenarnya kita minta ChatGPT itu bukan untuk apa yang kita membantu dia, membantu kita. Ya, saya melihat akhirnya tidak seperti itu. Nah, tapi bagaimana menggunakan ChatGPT? saya melihat ini sekarang bimbingan saya dulu ya waktu S1, sekarang ambil S3 ya, ambil S3, kemudian dia sekarang nulis disertasi juga. Nah, nulis disertasi, nah di dalam menulis disertasi itu dia menggunakan ini, dia memanfaatkan larutan gula, dia mau melihat suhu maksimalnya itu. Dia memanfaatkan 3 tool yang dia gunakan untuk disertasinya. Yang pertama, dia menggunakan Maple. Tapi di dalam itu dia komunikasikan.
di dalam di dalam tulisannya itu, ya dia komunikasikan di dalam pendahuluan dia komunikasikan untuk memudahkan dia perhitungan diferensial dan macam, dia gunakan toolsnya dalam Marvel membantu dia untuk melihat bagaimana penampilan daripada artifisialnya itu, artifisiknya apa. Kalau kita lihat kan, kalau kita menghitung, coba tentukan nilai integral begini gitu. Kita untuk apa nilai itu gitu kan ya. Nah kemudian dia implementasikan bahwa dalam nilai integral itu waktu kita pemanasan gula, nanti gula itu akan pertama pasti panasnya akan meningkat, pada suatu saat dia itu akan ya datar dia terus karena dia dalam bentuk keseimbangan. Nah dalam kalau dia integral itu kita kan tidak bisa melihat apa gunanya, hanya berhitung aja kan ya. Nah makanya untuk mendapatkan kapan puncaknya itu dilakukan, dia bantulah dia dengan program Maple namanya. Dia guna program Maple itu. Nah di dalam program Maple itu ada beberapa komponen-komponen yang akan diperbarui. Volumenya berapa? Ya daripada kita ngisi lalu melakukan praktikum seperti itu, dia melakukan praktikum artifisial. Kemudian dia, saya tambahkan 5 mili, saya tambahkan 5 mili gitu. Nah kemudian bagaimana penampilannya itu gitu. Nah dia gunakan ChatGPT untuk ini. Nah setelah dapat, kemudian terakhir untuk mengkalkulasi statistik apa yang digunakan untuk membantu dia. Dia pakai program NVivo. Ya, tapi NVivo itu sekarang sedang ngetop dia NVivo itu, tapi masih berbayar. Ya NVivo itu kita bisa menggabungkan komponen-komponennya dari data manual, data gini. Dia bisa gabung, wawancara dia bisa gabung dengan itu. Nah, yang sekarang masih dalam bentuk manual itu mix method. Ya, mix method. Nah, sekarang sudah ada programnya itu dari Universitas Texas Amerika rasanya yang menghasilkan itu namanya NVivo. Ya, NVivo itu, nah dia itu akan membantu kita untuk menghitung. Ya, menghitung nilai R kuadratnya itu berapa gitu. Kalau kita melihat persamaan kan ada persamaan Y sama dengan gitu ya. Kemudian akhirnya kita akan mendapatkan R-nya berapa. Nah, dengan cara itu kalau R paling sempurna itu 1. Ya, semakin besar harga R itu semakin bagus data yang kita ambil. Nah, itu dia. Nah, dari sana dia bisa mendapatkan R-nya 99,99 gitu kan ya. Jadi bagus juga gini ya. Nah, dari sana artinya apa? Di dalam kita melakukan menulis disertasi nanti dari Bapak Ibu itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apa yang membantu kita komunikasikan. Oh, inilah yang membantu kita. Gunanya dia untuk apa? Untuk menentukan nilai tertinggi, nilai ini saya gunakan ChatGPT untuk itu. Untuk menghitung gini itu saya gunakan NVivo untuk lakukan itu. Nah, dengan demikian sudah clear juga, tidak ada masalah kita lakukan itu. Tidak haram kita menggunakan itu, tidak. Yang penting kita komunikasikan. Ya, sama dengan yang di sini saya lihat. Nanti pada waktu Bapak Ibu proposal, ya atau kualifikasi pasti ditanyakan. Ya, kebaruannya mana? Oh ini benar apa enggak? Kan belum tentu juga ya. Nah, supaya meyakinkan yang kita lakukan ini loh, saya tunjukkan model dengan menggunakan Publish and Perish ya, Publish and Perish, kemudian menggabungkan dengan Post Viewer, kita bisa melihat bahwa dengan bibliometrik kita tahu ini loh yang baru saya dibandingkan dengan ini dia lakukan. Nah, di dalam sana itu nanti kita bisa memasukkan variabel apa yang kita inginkan, membantu dia gitu. Nah, saya melihat bagus sekali ini, baru saya lihat itu ya bagus. Cuma sayang saya itu tidak terlalu pintar dengan ini komputer deh. Ya, apalagi dengan Mac. Ya, kalau saya ngopi itu tahu di mana gitu. Kita copy gini dulu, terutama program-program itu gitu. Kan harus kita copy dulu ya. Saya sudah copy tapi tidak bisa saya gunakan, harus dibuka lagi gitu kan ya. Itu yang saya lakukan itu. Nah ini dia komunikasikan ini karena dia yang menciptakan ChatGPT ini, kemudian dia gunakan bukan ChatGPT, dia mendapatkan research model ini ya, kemudian terus dia gabungkan dengan ChatGPT.
Makanya kalau Bapak Ibu, membuat kalimat nah ini kita dengarkan jadinya. mengembangkan ide. Kita punya suatu gagasan, ide gagasan, tapi kita stuck sulit untuk mengembangkan gagasan itu berhubungan dengan apa saja, elaborasi. Jadi kita bisa berdiskusi, Pak. Dan kita gunakan ChatGPT ini seperti diskusi dengan seperti kita diskusi dengan teman kita, teman kuliah kita. Hanya jawab dengan ChatGPT. Kita umpamakan kita sedang dengan teman kita ngobrol, mencari inspirasi itu bisa mengembangkan ide, berdiskusi. Jadi sekali lagi bukan menggunakan ChatGPT biar nggak salah nih teman-teman ya, bukan menggunakan ChatGPT untuk menyuruh ide menulis. Memang bisa menulis, dia memang bisa, tapi itu berbahaya sekali dan bisa melanggar. Kalau bisa dia harus dimatikan. Ini saya mau lewati dia. Itu ada bagus ini saya. Saya silakan. Nah, nanti teman-teman coba itu masing-masing itu. Oke, kita contohkan ya. Nah, ini dia mencari topiknya. Kita copy dulu sini. Nah, dia Kita buka ChatGPT. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mempunyai proposalnya kan ya, tinggal masukkan variabel apa yang Bapak Ibu ingin. Ya, kemudian tanyakan dia siapa-siapa yang sudah melakukan variabel itu. Ya, dengan demikian dia akan berapa di mana ditanyakan, di Sinta apa, di Sinta 1, di Scopus. Ya, muncul dan dia akhirnya itu. Nah, ini nih. Pemasaran. Nah, tentukan saya mencari 110 topik variabel. Kalau mau lebih besar lagi, banyak lagi. Dia minta 500 ya, gitu. Kalau kita berapa bagian? Ya, tidak bisa tergantung ya Ibu ya. Karena lingkungan itu kan agak sedikit ya. Ya, kalau Ibu lihatlah di UI itu lingkungan itu disertasi lingkungan letak lebih 52 saya lihat. Ya, kemudian di IPB kalau tidak salah 30-an gitu ya. Tentang lingkungan sih. Kita kan masih luas gini kita ya. Ya. Kesehatan lingkungan bisa masuk kita kan ya. Kemudian manajemen lingkungan bisa. Kalau kita masuk ilmu lingkungan sedikit-sedikit ya gini. Nah, kemudian nah ini nih dia kan masuk ke jurnalnya Bapak. Nah, dia tidak masuk itu, dia masuk ke jurnalnya dia. Nah, kalau dia masuk ke jurnalnya, yang kita tekanlah di arsipnya. Jurnal-jurnal itu apa aja yang ada arsip-arsipnya itu gitu. Nah, kemudian dia copy, nah itu yang di copy, jurnalnya di copy. Masukkanlah dia di ChatGPT itu. Ini loh, carikan saya di jurnal ini. Kita masukkan ke ChatGPT. Nah, ini dia, ini kan ganti dia gitu. Kita ke website. Nah, ini kan dia artikel website. Nah, ini dia jurnal ini dia gitu. 10 topik variabel. Nah, bidang ilmunya apa? Kita masukkan di sini bidang ilmu kita. Yang sedang berjalan. Nah, kemudian baru langsung klik dia langsung nanti. Nah, dia akan mengambil referensi. Kan kita katakan, coba kamu sebagai guru besar ya, begitu kan ya. Nah, dia akan membantu. Nah, dia akan munculkan lagi itu. Kita lihat di sini sebenarnya ini dikelola oleh Dari ini saran saya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ini kan sudah gabungkan semuanya ya. Yang pertama Bapak Ibu tuh harus download gini loh, Publish and Perish dulu. Ya. Kemudian yang kedua tuh download Post and Viewer 2 itulah yang Post and Viewer itu. Di sini ada. Ada. Di sini ada di depan. Nah, lebih mudah kita mengikuti yang di depan. Ini kan sudah menggabungkan ya semuanya. Ya, kalau yang pertama itu cuma
gini aja dia, tersendiri dia. Ya. Kemudian yang lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu ini cari di YouTube ya pemanfaatan public and police dengan posture itu lebih mudah lagi. Webinar dilakukan dia webinar dari Undip melakukan itu dia lebih mudah lagi. Langkah-langkahnya dia diberitahukan bagaimana kita mengkopi, kemudian bagaimana kita mengarsipkan dia di mana di kopi. Nah itu dia akan lebih mudah saya lihat itunya. Kalau ini dia tidak di kopi mana, nah ini dia. Kalau di dalam ini di webinar begini loh, kopi di sini. Nanti karena kita akan ngambil dia lagi untuk membantu kita mencari apa yang kita inginkan. So ambil di situ. Dia dalam bukan bentuk dokumen ya. Dokumen ini dalam bentuk RTS ya. RTS itulah yang akan dikelola dengan dia akan memunculkan ini loh yang ini. Dari sana kita bisa milih lagi. Nah semuanya itu kita bisa buat daftar ini. Apa jadi kita bisa baca abstraknya. Nah kemudian kalau kan gini dia bilang, kalau bahasa Inggris kan ya, tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia akan jadikan bahasa Indonesia. Ya coba lah di sini dia kan semuanya bahasa Inggris dia. Jawaban saudara tolong dibuat dalam bahasa Indonesia. Dia akan langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya kita paham apa isi abstrak itu. Itu maksudnya saya. Ya. Bahasa orang laut. Nah yang perlu kita pelajari itu kan gini, perintah kita. Apa yang kita perintahkan dia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang penting. Nah di dalam kalau di sini si Ginanjari dia tidak mulai dari judul dia. Ya, Ginanjari dia variabel sebenarnya dari apa yang perlu dilakukan orang dari subjeknya. Source-nya ini pada web apa? Dia dari apa yang kita terakhir bagian bukan judulnya. Kalau kita kan beda, kita judul dulu ya. Perpikiran kita itu berbeda. Karena kan di sini saya bilang melihat yang unik dulu. Ya, yang unik itu karena supaya mudah ya. Nah ini tujuan mereka itu publikasi sebenarnya. Ya. Jadi dia tujuannya itu adalah publikasi. Makanya dia akan mencari yang unik, yang belum dilakukan orang, gitu kan ya. Nah, munculkan dia di sana itu. Nah kalau kita sebagai desainer belum tentu bisa yang unik aja. Yang penting bahwa kita mengetahui orang melakukan itu saya akan kerjakan yang berbeda dari orang yang dilakukan. Itu aja yang terpenting kita lakukan. Ya, saya melihat dosen-dosen sekarang kan sudah selesai. Kualifikasi kan yang semester lalu kakak kelas kan sudah selesai semuanya. Karena saya arahkan dosen supaya tidak bertanya gitu ya. Dosen-dosen itu saya arahkan Bapak Ibu tugas itu kan memberikan arahan gitu kan ya, kemudian menambahkan gitu ya, memberikan saran apa yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa itu supaya kualifikasinya bisa dilanjutkan jadi proposal. Nah itu yang saya kritikan. Nah mereka cuma klarifikasi ini. Nah saya lihat bagus banyak tambahan-tambahan yang dilakukan, ini yang dilakukan, ini yang harus dilakukan. Nah kemudian dari sana sebulan yang lalu baru sebulan ini baru satu yang proposal kan ya. Mungkin bulan ini akan ada lagi. Kalau enggak nol nanti nilainya mereka itu karena kan mereka kan proposal. Ya sama kalau Bapak Ibu kan juga nanti nilainya itu sudah ada semuanya kan dapat. Nah berikutnya semester yang akan datang ya. Semester yang akan datang kan lagi kuliah lagi sekali ya. Nah, ya kan. Nah yang perlu saya lihat adalah ini konsistensi Bapak Ibu untuk memilih judul apa yang akan dikerjakan proposalnya. Karena ada dari kemarin itu ada satu kok berubah dia proposal. Ya, akhirnya kan lebih ngambang lagi jadinya kan ya. Ya, saat saya baca hitam dia berubah. Ya, saya sarankan Bapak Ibu konsisten dengan apa yang akan ditulis, bukan ya? Kalau sudah punya ini, nanti silahkan aja itu. Coba yang ini itu adalah Bapak Ibu itu kenapa saya tampil tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, untuk meyakinkan diri kita.
apa yang kita kerjakan itu adalah memang berbeda dengan yang lain. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Ya, penguji itu tidak tahu. Ya, dia mereka tidak tahu juga kan ya. Yang mereka lihat, oh ya. Tapi kalau kita udah meyakinkan dia, malah kan lebih bagus itu jadinya ya. Nah, dan meyakinkan kita, nah makanya dengan cara seperti ini, oh ini loh yang kita lakukan dunia. Nah yang ini tuh bagusnya sekali. Dia itu langsung menggabungkan juga dia dan langsung menjadi dua menjadi yang dia gabungkan nanti pada waktu membuat perpustakaan. Karena sejak kita mengatakan ini kan kita sudah simpan ya dalam bentuk riset. Sejak kita menulis disertasi kita apa yang kita inginkan, dia akan langsung merefer, oh ini dia. Apa yang kita katakan muncullah dia. Oh ini yang kita refer dia. Ini sudah langsung muncul dalam pusaka, tidak akan ada yang tinggal. Nah itu yang perlu saya komunikasikan kepada Bapak Ibu. Dan itu seninya tidak bisa dipelajari hanya sesaat. Ya. Dan di samping itu tidak akan bisa sama, beda-beda. Ketertarikan Bapak Ibu masing-masing kan berbeda dengan dirinya. Yang paling yang sama adalah bidang lingkungan semuanya ya. Nah saya tertarik dalam bidang apanya? Saya bidang ya. Ya. Reputasi kita temukan ketika sudah muncul begitu, kita cek lagi ternyata yang jadi acuan atau yang kita citasi itu ternyata ada tidak bisa. Dia akan langsung tertulis dalam perpustakaan. Nah kemudian kita lihat, karena kan perpustakaan kita kan dalam bentuk apa aja bisa. Ya, dia akan langsung berikutnya, dia akan langsung ke walaupun kita nulis belakangan, ya dia akan langsung ke banyak alfabetnya, dia akan langsung ke, ya dia langsung seperti itu tidak. Nah itu udah bagusnya ya, karena dia kan, ya inilah kelebihan kalau kita lihat dengan menggunakan teknologi kita itu. Dia tuh bisa langsung ya. Oh dia itu ini nomor 1 dia akan langsung lihat. Oh ini nomor 2 dia. Nah dia langsung memilih. Kalau kita kan kita yang milih. Ya, andalas, habis A, kalau dulu andalas AN dia kan ya. Yang ketiga berapa? Kalau ini dia langsung sudah sendirinya langsung. Oh ini dia nomor sekian. Oh ini dia nomor sekian, tidak perlu lagi. Nah yang sering dilakukan kan mahasiswa itu adalah ragu dia benar apa enggak. Akhirnya dia campurkan dia dengan manual gitu kan ya. Kalau udah campur dengan manual ya dia tidak akan bisa. Ya udah bingung dia jadinya gitu ya. Ya kalau kita pakai dia, kita pakai dengan dia. Jangan yang lainnya. Itu yang berbeda. Jangan dikombinasikan. Dia akan dapat yakinlah seperti itu. Karena beberapa juga kita lihat kan tidak terlalu gitu. Ya tapi kalau Ibu wamen kita kan dia itu kan dia orang besar ya. Wamen kita, jangan kamu dicuci oleh ChatGPT kan gitu dia bilang. Hati-hati menggunakan ChatGPT. Karena dia bisa Bu wamen kita, Bu siapa namanya Bu Shirley. Stella. Tapi memang dia contohkan ini loh, dia itu salah gitu kan ya. Karena begini, ChatGPT ini namanya machine learning dia. Ya, semakin banyak orang yang menggunakan itu, dia akan tampilkan. Ya, dia sebagai karena dia kan gini, apa yang dia masuk yang ini itu dia akan terima sebagai pikirannya dia. Kemudian, nah sekarang pikirannya dia itu kalau kita scan pikirannya dia akan cari yang lainnya. Ya, yang bertentangan ini. Tapi dia katakan kamu salah, menurut saya itu begini. Kalau itu kamu tuh butuh pola yang ini. Dia akan komunikasikan ini. Makanya di sana kepentingan kita tuh harus memahami. Tidak serta-merta ngambil apa gitu. Nah itu yang perlu kita hati-hati juga menggunakan itu. Makanya ChatGPT itu tidak boleh ya sebagai referensi. Ya, ini tuh kata aja tidak bisa. Ya, dia kan tidak ada gini. Ya, sumber itu harus kita cari.
Ya, sumbernya kita cari, yang membantu mencari sumbernya dia ChatGPT itu. Tapi jangan kita katakan dia sebagai pintar. Ya, pada waktu itu kita komunikasikan dulu. Sekarang itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, membantu kita banyak sekali. Perhitungan berapa pun sulitnya statistiknya, kita tanyakan dia akan beritahu. Oh ini yang ada ininya itu. Kemudian ini yang berbayarnya ini yang tidak. Dia bilang. Kalau berbayar ya langsung kita inikan. Dan berbayarnya itu juga beda-beda. Kita sehari beda ya biayanya kan ya. Seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun. Nah gitu dia gitu. Ya kalau kita melakukan hanya sekali ya, sehari aja kita gini gitu ya. Sehari kita gunakan begitu. Nah itu yang saya lihat. Yang perlu Bapak Ibu pendidikan atau perhatikan untuk mendapatkan itu. Nah, ini kan identifikasi. Jadi ini penting sekali ini. Kalau saya lihat, karena pasti akan ditanyakan pada waktu Ibu ujian proposalnya. Ya, pasti ditanyakan apa yang dijadikan. Kemudian terus bagaimana. Nah, dengan kita mendapatkan ini, memunculkan itu, dia akan bisa dan pengujinya itu ngomong apa lagi itu yang memang benar. Yang gitu tadi kita tunjukkan ini buktinya. Nah, iya, prinsip cuma nah ini hasilnya. Jadi saya ini yang mengatakan ini yang ini lakukan saya seperti itu. Nah itu yang terpenting juga karena biasanya sedih di kita di sini itu yang pertama kualifikasi itu paling orang-orang itu yang akan menjadi penguji nanti atau menjadi pembimbing salah satu. Ya, lebih kualifikasi. Karena kualifikasi tidak ada menggunakan berusaha. Ya kebanyakan dia gunakan teman-teman yang dokter yang berusaha itu untuk kualifikasi. Nah, kemudian kalau dari entah jadi proposal baru dia pembimbingnya, promotornya pasti berusaha. Tapi kan promotor itu Bapak Ibu yang milih siapa yang mau dipilih. Ini promotornya ini, promotornya ini. Nah itu ya Ibu yang Ibu Bapak yang pilih. Nah kemudian setelah itu baru diberikan pengujinya. Ya kan ada promotor 1, promotor 1, promotor 2, 3 ya. Dikasihlah pengujinya 3. Ya inilah yang akan menemani Bapak Ibu sampai akhir. Ya sampai akhir dia itu. Ya benar sampai akhir. Tetapi dalam ujian tertutup dan terbuka kami yang menemani lembaganya supaya kita lihat kenapa penting itu karena gitu supaya karena disertasi itu akan menjadi bahan bacaan nanti kita ini minimal template-nya itu sama ya bagaimana membuat tujuannya itu kadang-kadang begini pada waktu Bapak Ibu membuat disertasi itu kadang-kadang pembimbingnya dan promotornya itu lupa. Asik yang mengerjakan itu kan ya. Dia lupa baca metodologinya sudah sesuai benar. Ya, kemudian terutama urutannya. Metodologinya sesuai tapi urutannya yang tidak sesuai. Di dalam metodologi kan tujuan 1 apa metodologinya? Gitu ya. Hasilnya apa? Kesimpulan. Yang kedua, bagian ini loh metodologinya. Pembahasan ini. Kadang-kadang disinilah yang tadi ini. Yang sering melakukan pun saya itu dia lakukan eksperimen, semua eksperimen dia lakukan. Padahal eksperimen itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam metodologinya itu. Harusnya pada metodologi yang kelima dia sudah buatkan yang kedua dalam pembahasannya. Nah itu yang terpenting. Alur itu yang kita inginkan sebagai administrasinya, alur itu supaya pas. Nah kemudian kalau yang terbuka ya rektor sebagai ketuanya, direktur sebagai sekretaris. Kecuali rektor mau memberikan ini ya direktur sebagai ketuanya, program studi sebagai sekretarisnya. Dan satu penguji luar itu yang diinginkan. Penguji luar itu harus berusaha. Ya karena dalam aturan kita seperti itu. Makanya Bapak Ibu itu silahkan aja. Jadi kira-kira siapa pengusaha yang lebih luar ya. Nah, ya.
Ya kita yang mengajukan, kita yang membiayai, jadi dia datang. Kalau kamu Nggak boleh ada, dia banyak sekali perusahaan sebenarnya terlibat. bisa koordinasi sama divisi prodi. Ya, di prodinya itu saya gini ya, gini. Ya, biasanya kita kirim apakah dia online ataukah ada banyak juga ikut saya karena itu pembimbing siswanya dia datangkan. Ya. Nah, kemudian kalau enggak oh dia online aja. Ya, di online berarti dia di sana. Nah, ini dia komunikasi. Dan karena kan begini. Sebenarnya kenapa perlu dari luar untuk mendeklarasikan ya bahwa bapak itu layak sebagai dokter. Ya, makanya orang lain juga melihat ya. Mereka kan 10 menit aja. Nah ini teman-teman paket 10 menit 2 atau 3 pertanyaan. Dan sebagian besar biasanya yang dulu dia akan bertahu. Ya, implementasi jadi ditanyakan ya bagaimana selama masih begitu dia akan tahu ini. Di apa di deklarasi di terbuka itu kan dua SKS ya. Di terbuka itu banyak yang makanya kita menginginkan sebenarnya di dalam terbuka tidak ada lagi yang mempermasalahkan metodologi, tidak ada mempermasalahkan ini tidak ada. Ya, pada waktu tertutup itulah yang harusnya semuanya digali di sana. Apanya yang keliru, apanya gini kan ya di sana. Nah ini teman-teman. Kasih waktu misalkan. Ya tergantung ya. Ya kalau di sini kan ada hubungannya dengan nilai. Kalau waktu saya tuh ada hubungannya dengan nilai. Kalau seminggu kita terbuka gitu. Oh berarti kalau saya tidak ada terbuka. Kalau kita ujiannya itu karena gini. Kalau saya itu dulu kualifikasinya disertasi kita itu diuji oleh penguji dengan pembimbingnya. Kita tidak ada di sana. Mereka yang membicarakan. Nah sekarang tergantung kalau seminggu ujian, oh dapat kalah kita. Ya, kalau lebih daripada itu pasti amin dan pasti. Nah, itu gini itu. Oh kalau ada beberapa kurang bisa ada sebulan kamu harus tambahkan ini lagi tambahkan ini bisa gini. Nah tapi kalau di sini itu berbeda saya lihat. Di sini itu ya paling-paling ya tidak ada perubahan yang mendasar karena ada ujian tertutupnya. Sebenarnya ujian tertutupnya ujian terakhir. Sedangkan yang itulah deklarasinya itu cuma memberitahukan pada nah kita juga di tempat lain ada juga yang beda bu macam-macam ini kalau dia bisa tembus di satu dan lagi ya dengan di satu aja silakan tetapi ada orang biarpun di satu baca saya mau ya mungkin juga ya tak apa akhirnya tuh ada beberapa menurut saya itu di satu aja nah itu yang itu model-model itu yang dilakukan. Nah yang terpenting itu seperti yang saya katakan jangan hanya dipikirkan aja proposalnya Bapak Ibu. Ya, harus dituliskan, wujudkan dia dulu. Ya wujudkan dia dulu, kemudian dengan bantuan yang di sini itu nanti kan teori gap dia. Nah itu kan bahasa Inggris itu. Karena bahasa Inggris kita tanyakan dia coba jawab dalam bahasa Indonesia dia akan jawab bahasa Indonesia. Nah itu yang saya inginkan tekankan pada Bapak Ibu. Apalagi nanti pada waktu yang semester 2 kan ada statistiknya di sana. Tidak murni statistik yang kan karena sebenarnya S1, S2 itu kan sudah gini. Di S3 itu tidak perlu cuma meyakinkan ini. Apa ini statistik yang saya gunakan benar apa tidak saya menggunakan kan gitu kan ya. Nah, untuk begini itu. Kemudian ya di sini yang pintar statistik itu Pak Adrian. Ya, yaitu dia yang gini itu statistiknya yang dilaksanakan itu. Nah kemudian dari dan sekarang itu sudah banyak Pak Adrian itu masih analog ya. Analog artinya dia belum memanfaatkan teknologi itu gitu.
analognya tidak bisa, tapi agak kuat gitu ya. Tapi kalau memanfaatkan teknologi kita tidak tinggal memasukkan variabel hasilnya sudah terdapat. Kemudian bagaimana cara baca hasil tanyakan ya tidak, itu yang bagus. Akhirnya kita belajar dari apa yang begitu. Ya. Kalau ya, beda di sini kalau waktu dulu kalau S3 itu makanya pada waktu di saya itu ada yang disebut dengan studi mandiri. Ya, studi mandiri 1, studi mandiri 2, studi mandiri 3. Studi mandiri 1 mencari, nah sebagai kalau dulu ada gini enak dulu kan ya. Ya, apa sih penelitian yang dilakukan dalam bidang kita? Dengar ya. Yang akan kita lakukan itu mandiri 1 menghasilkan satu proposal juga. Ya. Kemudian studi mandiri 2 yaitu bagaimana kita mengolahnya. Ya, daftar ini daftar pustakaannya. Studi mandiri 3-nya metodologi. Selesai itu udah kualifikasi. Kualifikasinya beda lagi itu. Di sini kualifikasi kan dengan proposal ya. Ya kalau saya di sana kualifikasinya apa yang kita pelajari semester 1 semester 2 ya. Itu yang ditanyakan benar lah. Ya terutama filsafat pendidikan. Nah, saya orang pendidikan ya. Paham lagi tentang filsafat pendidikan yang tiga ya tidak ya cara agamanya. Nah itu ditanyakan gitu ya. Sudah selesai itu baru proposal. Sudah proposal, kemudian seminar hasil kan ya. Ujian penutupnya tidak perlu kita disertasi kita aja yang diujikan. Kita tunggu di luar aja. Benar apa enggak? Nanti bagusnya juga ya gini. Nah setelah selesai ujian gini itu baru ujian penutup kita. Nah kita yang dari yang di situ juga tidak ada fungsi luar. Ya cuma ya direktur saja ya memimpin. Nah itu yang menurut Bapak Ibu. Nah sekarang kita tidak usah yang lain yang kita persiapkan di sini. Yang pertama, yang sekarang itu Bapak Ibu sudah harus punya proposalnya. Ya, apa yang akan ditulis kan sudah punya. Ya nanti semester 2 benar-benar buktikan itu. Dibuktikan ini loh saya proposal saya itu. Ini yang harus saya akan dapatkan, ini yang saya akan. Itu dibuktikan itu. Nah setelah dibuktikan itu, nah nanti kualifikasi itulah ajang uji coba pertama. Pada waktu kualifikasi itu yang akan saya tulis, kan ya? Nah, dari masukan kemudian. Nah, di sini teman-teman kita create proposal. Kemudian kita pilih file kita. Jangan terlalu takut. Nah ini bedanya lah. Tulis ya. Saya melihat antara dosen dengan non dosen, gitu kan? Pilih filenya. Ya, kalau dosen itu biasanya dia tuh takut tulisannya itu dibaca oleh temannya. Nah, itu ya. Ya, itu yang membedakan. Ya, dosen itu biasanya takut tulisannya dibaca oleh temannya gitu. Ya, makanya lambat untuk mengajukan itu untuk dia bimbingan itu karena kan sebagian besar kan bimbingnya itu kan temannya juga kan ya. Dosen-dosen bimbingnya gampang jadinya. Tapi kalau non dosen itu enggak, yang fix saya gini kan ya sebentar ya kalau salah ya salah sama diperbaiki kan gitu kan ya. Ya, rasa dalam tanda petik rasa malu kurang. Tapi kalau teman-teman dosen itu wow ada kayak gini. Akhirnya Pak cari waktu terakhir. Nah gitu aja. Waktu terakhir coba lihat teman-teman dosen masih kan udah habis waktunya kan ya. Baru dia nulis itu kan ya. Nah itu yang itu tuh jangan gitu. Ya jangan dilakukan. Walaupun siapa, oh ini loh gini saya. Dengan demikian akan tidak akan ada yang kita kan beda-beda. Tidak akan ada ya di apa itu di Hulita, Nah itu yang penting kalau harus dihilangkan ya, perasaan itu harus dihilangkan kondisi ini. Makanya dulu best itu kan ya. Kita harus mengerjakan atau menampilkan yang terbaik menurut kita. Ya itu yang terbaik. Ya kadang-kadang kan Bapak Ibu itu kan begini malas membaca lagi.
apa yang sudah ditulis sudah terlalu yakin apa yang ditulis, apa yang ditulis tidak benar. Baca berulang kali, jangan ada salah sintak. Nah, itu yang terpenting kan. Ya, jangan ada salah sintak, jangan ada yang ini yang keliru ini. Jadi kan itu sudah seperti itu. Ada keyakinan dari yang membaca ini itu orang ini paham ya. Nanti ada juga orang tahu kita selesai itu, kalau udah di print langsung dikasih dosennya, nah kan ya. Baru apa ini tulisannya ada gini, nah itu yang harus kita baik ini. Ya itu yang terpenting itu di sana yang ini. Dan kemudian itu ini tiga, yang sering tidak ini. Desa pasti ada tulisan apapun itu, harusnya penampilannya terbaik. Ya, kita lihat aturnya bagaimana. Tidak boleh memotong tabel, tidak harus tabel di bawah, tidak harus seperti itu. Dimanapun tabelnya ada nomornya ya kan, tabel satu. Ya walaupun keterangannya di depan, soalnya tidak ada. Ya bagi yang di bawahnya itu tabel nomor satu. Akhirnya yang tabel itu pasti dia dalam bentuk di dalamnya akan terpotong atau gambar tidak terpotong. Itu yang terpenting yang harus Bapak Ibu lihat. Kadang-kadang itu yang tidak diperhatikan. Ya. Ya. Ada di sini, ada. Template-nya sudah ada template-nya. Sekarang masih debat template-nya juga karena ada yang memasukkan tujuannya itu di akhir bab 3 gitu kan. Ada yang harusnya ada yang di bab 1 ya, di bab 1. Ada yang di bab 2 setelah kita baca kajian pusaka apa yang akan kita tunjukkan ya. Ada gininya itu ada baik dan buruknya sebenarnya. Kalau menurut saya itu dimanapun letaknya tidak ada masalah. Yang penting apa yang dikerjakan sesuai dengan kesimpulannya kan begitu kan ya. Nah yang sering lupa itu adalah pada waktu kita membahas itu yang penting. Kita tuh lupa dengan tujuan kita itu berapa. Kan tujuan kita itu ada 4. Pembahasan ada 4 bab. Ya kemudian kesimpulannya harus 4. Jangan kesimpulannya lebih dari 4. Kalau salah boleh lebih dari 4. Kesimpulannya harus 4. Nah itu yang pertama kita lihatlah seperti itu. Dan yang sering keliru karena kita tuh tidak belajar bahasa Indonesia itu kita tidak bagus. Ya belajar bahasa Indonesia itu tidak bagus. Kita tidak ada yang namanya belajar bahasa Indonesia itu menulis tidak belajar. Kan dia jurusan bahasa Indonesia baru diajarkan menulis. Ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kita diajarkan writing. Ya belajarkan writing setiap pokok bahasa. Ya setiap alinea ini yang sering Bapak Ibu yang keliru itu. Harusnya setiap alinea itu ada satu pokok pikiran baru itu dikembangkan. Bukan setiap yang baru itu harus alineanya baru. Nah itu ya kan sering dilakukan itu. Oh ini ada alinea. Kemudian berikutnya, oh ini sudah selesai saya rasanya gitu. Udah panjang ya, gitu ya. Mungkin saya ganti alinea aja gitu. Tapi tidak memperhatikan bahwa alinea berikutnya itu pasti akan berbeda pemikiran. Ya kalau Bapak Ibu pernah kursus bahasa Inggris, kursus UPAL ya pasti akan diajarkan. Saya kita di bahasa Indonesia sudah diajarkan. Nah kemudian yang berikutnya itu yang sering keliru adalah bagaimana kita memulai suatu kalimat. Ya sering kita menggunakan ya. Setelah itu tidak bisa kita pakai sebagai pokok kalimat. Dia pasti merupakan gambaran. Ingatnya SPU itu aja. Subjek, predikat, objek itu yang penting dilakukan. Setiap kita memulai itu kita SPU. Itu ada pikiran kita. Subjek, predikat, objek itu yang kita lakukan. Oh ini dia. Oh ini subjeknya apa? Walaupun kadang-kadang kan berbeda ya. Subjeknya di belakangan ya. Kita rubah ya. Jadi ke depan. Itu yang jangka panjang COVID ada hubungan merah. Kalau sudah lakukan seperti pengembangan kalimat ya kalimat mungkin yang berikutnya itu apakah ada anak kalimatnya, anak ini kan gitu ya. Kita sudah pelajari itu di bahasa Indonesia.
Nah, seringnya itu adalah seperti itu. Makanya bahasa Indonesia Oke, ini tentang bagaimana kadang-kadang juga jalan ini digital. teman-teman tuh di jurnal Indonesia itu sudah dia masuk. Ya, pada di luar negeri itu mudah dia masuk karena penulisannya selingkuh berbeda. Ya, penulisannya. Nah, itu yang saya ingin tekankan kepada saudara. Ya, sekarang itulah jangan kalau memang benar-benar apa yang akan dilakukan fit itu. Ya, fit itu kemudian langsung cari literatur yang berkaitan dengan itu. Bantulah literatur berwaktu dengan publishing fetish itu. Oke. Ya, itu masukkan itu. Kemudian meyakinkan bahwa apa yang ibu lakukan berbeda dengan yang lain. Pakai biometriknya, memunculkan 3 gambar itu. Ya, gambar pertama itu bisa di dalam portfolio itu ada bagian kanannya itu ada 1, 2, 3. Kita mau yang mana gambar? Ya, saran saya yang pertama itu ini bagus ya. Bapak Ibu tuh harus download tuh publishing fetish. Ya, kemudian 2 download post and viewer. Ya, 2 itu aja tidak bisa. Karena gabungan 2 itu akan memunculkan di biometrik. Ya, dari biometrik kita mau melakukan apa? Kajian apa yang kita lakukan. Nah, kajian itu kan sudah ada sekarang. Ya, tinggal memasukkan, memperdalam, memasukkan variabel-variabel yang ada. Nah, coba ini kan, apakah siapa aja yang melakukan penelitian yang sesuai dengan variabel yang saya lakukan, gitu kan ya? Nah, mereka akan muncul. Dengan memunculkan itu kita lihat apa yang sekarang diapakan variabelnya itu kan. Nah, di sini juga memperkenalkan kebaharuannya, kebaharuan tingkat skripsi, kebaharuan tingkat tesis atau kebaharuan tingkat disertasi. Diperkenalkan juga semua. Itu Bapak Ibu tonton sampai habis, ada yang nah itu yang kita tuh harus juga ya passion untuk itu. Ya saya tahu Bapak Ibu kan orangnya sibuk juga itu masalahnya itu kan. Banyak pekerjaan yang dilakukan kan ya. Nah, yang penting sebenarnya menurut saya inti daripada disertasi itu Bapak kita paham. Karena kita menulis. Akhirnya itu sebenarnya walaupun akan dilakukan dalam membedakan, tapi akhirnya sudah ada jawaban. Kesimpulan saya nanti itu ya dari hipotesa itu kita sudah ini yang saya kritik. Nah, bagaimana kita meyakinkan hipotesa kita itu supaya menjadi kesimpulan, gitu kan ya? Itulah yang perlu kita cari. Nah, semakin banyak ibu membaca akan memudahkan membuat kesimpulan. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian ya jangan juga terlalu disertasi terlalu banyak, nggak perlu sudah. Ya, 100 sudah. Ya halamannya jangan terlalu banyak sudah. Sekarang itu yang penting yang poli kita ini. Nah, polinya apa yang perlu? Nah, yang penting juga ini Bapak Ibu. Terutama di dalam yang sering tidak dilakukan oleh mahasiswa pada waktu apakah paparan gitu kan ya, tidak harus kita semuanya yang kita paparkan ya. Pada waktu seminar hasil itu pada waktu kita seminar hasil, oh ini hasilnya yang kita paparkan. Dan pada waktu Bapak Ibu tampil untuk ujian itu kan ya, tidak usah yang semuanya ditampilkan. Tampilkan mana-mana yang benar-benar kita pahami. Yang lainnya itu tinggal dilanjutkan. Oh ini, karena kita waktunya kan 15 menit maksimal. Bagaimana kita bisa terbagi 15 menit? Pasti kan tak gitu ya. Makanya perlu belajar, berlatih untuk apa sih yang akan saya omongkan. Ya, karena di dalam disertasi sudah ada semuanya. Yang saya omongkan adalah dalam waktu 15 menit supaya kelihatan saya benar-benar menguasai dirinya. Itu yang terpenting itu. Ya, kemudian pertanyaan. Ada pertanyaan juga pada waktu ujian, pertanyaan dosen nanyakan itu kan ya. Kalau ibu tahu jangan menanya itu sekedar saja. Bila perlu habiskan waktunya dia untuk menjawab pertanyaan itu.
Karena sudah habis perpanjang sudah ngomong tuh kan dia sudah paham. Ya oke saya cukup kan begitu jadinya. Nah, sebagai profesor tadi Supaya dia lainnya bisa bertanya. Lalu banyak Ya, itu yang perlu dilakukan. Makanya tidak perlu semua dikomunikasikan supaya ada yang bertanya. Kalau semua dikomunikasikan, supaya yang bertanya. Oh tadi rasanya gini bagaimana? Oh ini konsepnya dari dalam bisa. Nah itu juga penting dilakukan. Ya, jangan apa yang ada itu kesimpulannya langsung track semuanya itu bukan begitu. Ya namanya PowerPoint kan ya. Kesimpulannya boleh bapak itu dalam pikirannya tapi intinya ini. Nah kesimpulannya ini ngomongkan tidak sesuai dengan itu. Oh ini kedua ini. Nah. Ya, dari poin-poinnya aja gini terus Polanya masyarakat ini presentasinya. Nah, yang sering dilakukan ini juga Bapak Ibu. Yang sering dilakukan kesimpulan kita seperti kita menjelaskan lagi. Nah, itu yang dasar. Karena kita kan sudah jelaskan dia di dalam ini, di dalam pembahasan. Di sana namanya kesimpulan ini yang selesai. Tidak usah lagi ini sekian-sekian kita jelaskan di sana. Kesimpulan itu paling satu ini ya. Ya satu paragraf ya menjawab apa tujuannya itu poin. Itu menurut Nah, saya itu yang penting juga bisa bisa menggunakan ChatGPT ini untuk merumuskan dari kondisi yang Nah ini ChatGPT ini juga dia kan disuruh juga dia. Coba bantu saya untuk tulis problemnya itu. Elaborasi kalimatnya. Dia akan melakukan apa perintah-perintah kita. Terus apa? Ya, semakin sering kita memerintahkan dia akan semakin. Nah sekarang ChatGPT itu sudah kenal dengan saya dia. Ya. Kalau saya tanya Pak Nyoman dia bilang gitu. Ya. Kan saya sudah menggunakan berapa? 6 bulan ya 7 bulanan ya. Dia udah paham dia jadinya tuh. Ya apakah mungkin karena karena ya dia udah terbiasa gitu dia bilang oh ya maksudnya ini. Sudah bermanfaat. Ya, kan sampai itu kan dia kan menggunakan gini kita kan melalui Gmail kita. Iya. Ya, tadi Gmail kita ini yang mengalir. Iya Pak, kalau yang berbayar yang pro kan harus pakai email yang kita ini. Ya. Yang tapi yang tak berbayar juga bagus yang penting kita from kita itu yang bagus ya kita komunikasikan. Gemini itu bagus di Gmail punya ya. Maka bandingkan coba kita jawab siapa yang lebih pintar ChatGPT apa Gemini ya. ChatGPT lebih pintar daripada Gemini. Ya. Kita kurang mungkin. Ya. Dan karena Gemini itu kan gratis ya. Karena gratis sedikit yang kita bisa ChatGPT yang bagus. Kemudian yang bagus itu ChatGPT yang pro. Ya. Yang bayar berapa 1.500 ya. Bisa 7.500 ya. 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 Dan 1 bulan itu. Ya. Ada yang murah Pak. Ada enggak yang sebulan 35.000 ya? Ada yang 350 per bulan gitu. Sudah bagus. Semakin mahal semakin bagus. Ya, semakin mahal ya semakin banyak berusaha. Sesuai layanan. Per bulan berapa tadi Pak? 2,5 juta. Ya, ada yang pro. Itu nunggu nyusun. Nah itu aja yang saya kirakan di Bapak Ibu. Yang ini saya perkenalkan yang ini itu silakan nanti sambil ini dengarkan ya untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengambil literatur, bagaimana kita tahu bahwa di samping ini pentingnya begini juga. Ilmu saya itu bisa publikasikan. Kan ada jurnal-jurnalnya ya. Oh, berarti jurnal itu dulu akan saya bisa kirimkan untuk saya terima. Kita cek juga dulu dia jurnal berapa aja. Apakah Bapak itu kan sudah cek Scopus 3 sudah cukup, internasional sudah cukup. Ya C3, C2, C4 sudah cukup. Oh cintanya tapi dia tidak cinta dua. Ya cinta tidak cinta dua. Ya kalau sudah cukup internasional sudah cukup sebagai persyaratan untuk bisa seminar hasil. Kalau jurnal itu kita mau ujian setelah hasil ya Pak, kita baru Nah tergantung kita. Kalau ibu sudah bisa, oh yang ini itu tanpa hasil juga bisa kan bisa.
kan ada berapa tujuan kan? Ya, tujuan satu bisa satu jurnal umpamanya kan ibu bisa aplikasikan itu. Yang penting masih dalam ongoing kan bisa. Terus yang kedua, seandainya kita sebelum dapat pembimbing, Ya. kita sudah tulis jurnal atau gimana itu, Bro? Jadi yang penting bidang ilmu kajian jurnal itu sama dengan apa yang ibu tulis ini. Disertasinya. Ya, kan itu yang penting. Nah sekarang itu ada, tapi di sini belum ya. Di sini belum Udayana anak saya sudah diberitakan. Karena untuk mendapatkan mungkin kan dosen itu kan perlu dia sebagai penulis pertama atau sebagai sebagai apa korespondensi. Sekarang tuh di sana tuh promotornya itu mahasiswa itu boleh pilih. Ya, apakah promotornya penulis pertama atau sebagai korespondensi. Tapi kebanyakan promotor itu mengambil ini sebagai korespondensi. Penulis pertamanya silakan mahasiswa yang bersangkutan. Karena dalam binnya itu bahwa apa yang ditulis dengan mahasiswa itu yang paling tahu adalah promotor. Ya, maka korespondensi pada waktu perbaikan itu dia akan komunikasi itu yang perlu perbaikan. Akhirnya sama-sama jalan. Ya, dosennya dapat juga untuk ini ya, mahasiswanya ya sudah kembali. Ya. Karena sekarang juga kan Bapak itu kan tidak bisa menggunakan itu sebagai syarat untuk ke guru besar dan pangkat. Karena itu kan sudah masuk ke dalam disertasi. Publikasi kita itu sudah masuk ke dalam ini. Yang kita dapat nilai 50 itu, disertasi itu kan 50 nilai. Ijazah kita 50. Itu sudah termasuk dalam ini 90. Makanya kita akan mulai dari setelah tamat itu apa yang kita publikasikan itu yang berlaku atau hal-hal yang di luar disertasi. Banyak yang ditolak guru besarnya kan dia memasukkan bagian disertasinya dipakai sebagai jurnal. Ya, tidak boleh gitu. Waktu saya masih boleh. Waktu zaman saya 2007 itu saya semuanya itu apa yang saya waktu saya kuliah itu yang saya publish. Pada waktu saya itu hanya diperlukan satu jurnal terakreditasi itu aja. Boleh dah mengajukan guru besar. Terus sekarang kan harus berreputasi, gitu kan ya? Satu gitu kan ya. Nah saya pemikiran saya itu juga dulu saya tuh gini Bu, Bapak saya itu berpikiran gini supaya orang memeriksa ini saya. Dulu kan belum ada teknologi yang masih manual kan. Saya berpikiran kalau publikasi saya itu sudah ada di mana-mana, berarti orang itu bisa menulis gitu. Pemikiran saya itu seperti itu. Makanya teman-teman saya ada yang di Papua, saya itu masih ada di Papua, kan ya, tulisan saya. Kan ada tugas kita tambahkan supaya bisa jadi. Ada tugas tambahkan. Saya selesai dapat saya tulis 10 kan ya. Nah itu adalah saya pakai untuk saya selesai 2006 kan ya. 2000 saya sudah guru besar. Karena semua itu berlaku dulu itu. Malah saya tidak diizinkan dulu sama rektornya kan ya. Tidak boleh, harus dipakai baru boleh saya bilang kan ya. Yang di bawah tuh bilang itu administrasinya sebab itu saya kan ya. Cari rektor itu sudah sekali dulu. Nah, dan bagaimana caranya tuh ya? Saya pura-pura aja saya dipanggil ya Pak Rektor saya dari depan ini gitu. Oh, aplikasi saya masuk. Saya katakan saya debat dengan rektor. Saya bilang gini pada waktu itu Bapak itu boleh tidak mengizinkan saya naik pangkat, kan? Tapi nilai saya dilupakan. Ya. Karena di dalam kepangkatan itu ada asisten, ya, habis asisten lektor, habis lektor kepala, habis lektor kepala guru besar. Lu mana saya losar? Saya kan dari lektor kepala ke guru besar nggak losar kan? Tapi bapak kan masih baru 4A, ya walaupun saya 4A, tapi kan lektor kepala juga namanya. Saya tidak ke 4D, enggak. Saya itu mau ke guru besar, ke jabatan fungsional. Bapak itu boleh tidak mengizinkan saya dibayar saya dulu.
sorry ya guys. PDLT saya bilang itu prestasi dedikasi tidak tercela. Kok saya ada melakukan hal-hal yang tidak baik itu boleh Bapak alami saya sebagai guru besar. Nah ini dia. Tapi kalau Bapak menghalangi saya dari rektor ke guru besar itu saya bisa tukar Bapak. Ingin fokus yang mana? Predok mempengaruhi UASNA secara. Oh iya. Nah itu tantangan tertentu ya. Metodenya. Nah artinya begitu. Tapi sekarang itu kan masih baik teman-teman yang dosen sekarang itu masih sedang diperjuangkan ya kenaikan pangkat kita sedang diperjuangkan. Karena kalau mau menggunakan model seperti sekarang, wah tak akan bisa tidak bisa. Masa 37,5 aja setahun kan ya? Dari mana kita bisa? Udah berapa tahun baru bisa pensiun tidak akan ketemu guru besar lebih dulu. Makanya sekarang sedang diperjuangkan supaya nanti kembali lagi. Dosen itu beda kok nilainya ya. Sistem hukum itu dia dipakai. Nah kalau pendekatannya kualitas bagaimana? Jika ada ingin Ya berbahagialah dan Pak selesaikan dulu proposalnya utama. Ya tekuni itu Bapak Ibu. Ini kalau sudah kita paham benar-benar enak. Ya enak aja gitu makanya. Maksudnya ada sebenarnya. Nah, cara menurut saya yang lebih mudah itu begini. Jangan masuk di sini. Ya, kalau menurut saya ya. Jangan masuk di Bapak Ibu itu masuk satu-satu. Ya bagaimana memahami publish and ya itu kan publish and finish. Pahami itu satu. Carilah itu bagaimana memahami publish and finish. Ada ya. Ya dia akan dari awal dia dituntut Bapak Ibu ini ngopinya kemana, bagaimana gitu ya. Nah udah kita paham publish and finish. Oke selesai. Kita tahu di mana kita harus nyimpannya, bagaimana gini persyaratannya. Udah. Sekarang yang berikutnya memahami post and viewer kan ya. Udah ya khusus untuk itu yang lainnya enggak. Kayaknya kita kan enggak gitu ya. Udah dapat udah publish semua. Bagaimana caranya menarik dari publish and publish kan ke post and viewer kan ya. Tapi itu dia. Munculkan itu. Nah kemudian kita bisa gini. Nah setelah itu baru Bapak Ibu ketemu dengan ChatGPT gabungkan lah dia. Baru dia jalan dia. Karena di ChatGPT itu dianggap Bapak Ibu sudah paham tentang publish and finish, sudah paham tentang post and viewer. Makanya dia tidak ngomong bahwa harus yang bisa buka itu artinya tidak ngomong ya. Buka di sini gitu aja dia. Artinya kita kan sudah paham pada waktu publish and finish dia ini loh dibukanya di sini apa yang itu yang dilakukan. Nah dengan setelah semuanya sudah pahami seperti itu kan ya, baru kita masuk ke sini, baru nyambung semuanya. Bapak Ibu akan merasa juga merasa dirinya itu mampu besar. Pede ya. Nggak takut lagi Bapak Ibu berdiri di sana. Iya. Ayo kasih proposalnya. Dia belajar kita kok. Tapi sama juga dengan gini Bapak Ibu. Ini kelemahan mahasiswa juga misalnya. Kelemahan mahasiswa pada waktu diskusi banyak tentang ini, dia tidak berani mengatakan ini, takut itu saya itu salah. Kan ya? Itu tidak boleh dilakukan. Pada saat inilah saya itu begitu. Ya, strategi saya itu benar apa enggak? Gimana ini kan ya? Nah itu yang sering dilakukan mahasiswa tidak usah aja supaya tidak ada yang tahu kata salah benar gitu. Nah itu jangan Bapak Ibu jangan lakukan seperti itu. Ya sebelum nanti masuk ke dalam apapun ya materi. Nah itu yang. Nah kalau nanti Pak Agung ini beda lagi ya. Ya Pak Agung itu bagaimana menurut siapa dia yang lebih tahu. Kayak sedikit dia sedikit yang habis saya ini Pak Agung ini dia nah nanti terkait dengan dia bagaimana menulisnya itu yang saya komunikasi. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya Bapak Ibu bisa. Saya yakin sih kualifikasi semuanya qualified gitu kan ya. Kemudian tolong proposalnya itu yang dirikan supaya
Karena semakin lama kan semakin sulit juga mencari, ini sudah dilakukan dari menurut saya itu ya. Ini sudah, kalau kemarin pertama kali kan mudah ya. Tapi sekarang sudah ada. Kemudian yang beda lagi adalah bagaimana kita memasukkan lingkungan ya. Itu yang penting. Karena ibu sudah ada problem lingkungan. Ya, memasukkan lingkungan itu dari waktu itu. Kalau lingkungan itu Prof harus dikorelasi gitu ya Prof, artinya harus ada tujuan itu. Enggak juga. Kita kan lingkungan kan kita kan mempunyai 5 manajemen lingkungan kan ya. Ya. Ada yang umpamanya keutamaan yang berkelanjutan. Ya, SDGs kan sudah termasuk juga di dalam lingkungan. Jadi tidak harus dia masuk ya. Nah, tidak ke ilmu lingkungan berlindah. Ya. Kaitannya itu apakah pada saat di-spill di. Nah, nanti kan itu kan di dalam konsentrasinya apa? Itu kan ada di konsentrasi dalam manajemen lingkungan, berarti kan memilih juga bagaimana yang ada di bawah di desa kita itu dan memang bagian ya pengembangan sumber daya lingkungan itu, kesehatan lingkungan berarti ada hubungannya. Supaya seperti ya ibu Holi gitu ya, bagaimana pengaruh Pak Gini itu ya MP partikel kepada paru-paru gitu kan ya. Nah dia lakukan ini kan kita kesehatan lingkungan. Ya, tidak harus dia lingkungan apa. Ya itu yang penting. Tapi semuanya sudah punya proposal kan Bapak Ibu? Ya, sudah punya. Itu yang perlu Masih gampang. Harus dipelajari, harus disempurnakan lagi Prof supaya fokus lah, kalau luas gitu. Nah, ya benar. Yang biasa dilakukan mahasiswa maunya dikerjakan semua. Ya, betul. Ya, itu jangan mau dikerjakan semuanya. Jadi bagian ini yang penting adalah ada kebaharuan yang kita lakukan itu. Ya, kemudian yang ilmiah harus itu kan ya. Kemudian ya setara dikatakan sebagai disertasi itu benar. Ya, setara jangan kita yang bicarakan. Yang bicarakan kan ada pengujinya. Ya kan ya, kan ada pengujinya kalau sudah diujikan kan ya. Kalau proposal itu lalu pasti sudah setara dengan ini juga yang harus kita isi. Ya, bahwa ini hasilnya itu langsung yang mudah-mudahan nanti kalau itu bisa dilaksanakan seperti itu ya akan lebih baik. Ya memang makanya kenapa perkuliahan itu hanya sedikit ini sudah ada gitu. Ya kalau di luar negeri tidak ada perkuliahan ya. Nah, karena kalau di sana itu kan kalau di luar negeri itu beda begini ya caranya. Kita datang dari Indonesia ditanyakan kamu kan mengerjakan apa? Mengerjakan ini. Oh, ini sudah ini. Kamu mau lah mengerjakan dari ini? Ya. Pasti kita tanya. Oh ya. Nah, coba kamu kerjakan itu. Nah, dia yang arahkan. Nah, kemudian kalau kita tentang ini tidak bisa. Teorinya tak bagus pokoknya. Kamu mau lah duduk di kelas ini. Udah gitu kan ya. Oh ya, kamu itu kuliah saya ya. Jadi promotor ya kan ya. Sitting aja kamu dilihat mendengarkan aja. Kalau enggak, dia bilang gini, Mbak baca nanti jelaskan pada saya. Nah gitu dia. Oke. Tidak ada lagi ininya. Kalau dari waktu itu papanya kita sekarang juga yang ajar-ajar memang fokus kayaknya agak gitu ya. Ya, makanya harus fokus memang pada saat sekarang ini. ya, saya kira Bapak Ibu itu harus fokus dulu saat ini ya. Karena nanti pada tahun pertama ini Bapak Ibu kan ada yang menemani dan tapi dosennya menemani ya. Nah, dosen-dosen itu bisa dikomunikasi, terutama pelajaran metodologi dengan statistiknya itu yang paling konsisten yang bisa sebagai di dalam komunikasi. Tidak usah takut ini itu apa yang diinginkan udah. Kalau belum bertemu saya seperti ini ya. Kalau bisa pokoknya ada waktu lah, kalau bisa lah baca ini ya. Nah, apa yang perlu tambahan itu akan karena dosen itu merasa dia dihargai seperti ya itu
itu yang terpenting. Saya kira seperti itu yang harus dilakukan Bapak. Jangan terlalu takut ya, tidak ada. Ya, tidak bisa takut dengan dibaca. Ya itu dah makanya ini siapa yang bisa dilakukan. Nah saya kira itu ya nanti bisa dijadikan di ini kita diskusi seperti itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan itu. Ya kemudian terus nanti kemudian ini juga ada kalau Bapak Ibu YouTube tentang kanvas itu ada saya tapi tidak ada di sini kalau beli bukunya baru dikasih. Ya Pak, itu bisa jadi saya Ya nanti saya share ya yang kanvas yang pertama kali itu yang saya share. mau ini yang DPR besar, presentasi ini DPR besar. Ya itu ya dengan nah kembali lagi saya ginikan Bapak Ibu ya kalau di mana tuh kalau untuk mempersiapkan ujian proposal itu ya di YouTube itu banyak sekali ya di YouTube itu banyak sekali cara-cara bagaimana variabel mempertahankan variabel kerja kemudian itu ada coba lihat di Bapak Ibu ada semuanya ada di sana ya bagaimana cara mendapatkan variabel bagaimana kita menjelaskan kan kita bisa jelaskan bahwa ini loh variabel saya itu kenapa ini kemudian kalau variabel ini pasti begini akan statistiknya ada itu semuanya ya 15 menit saya lihat videonya nah setelah saya masukkan kata ini saya mencari ini kan tidak dapat ya katanya anak saya tidak ada dikasih itu hanya dia punya makanya ini yang lain dia dapat tapi dia orangnya tetap dia yang ngomong tapi dia akan beda-beda dia komunikasinya ya. Nah itu penting sampai Bapak Ibu banyak di kantor gitu ya dengan bagaimana memilih variabel bagaimana ini itu akan membiasakan Bapak Ibu komunikasinya dengan kalau pertanyaan itu nanti karena di dalam mindset kita itu sudah tertanam seperti itu sudah tertanam sendiri kalau ada yang bertanya dia akan keluar sendiri ya walaupun kalau kita mengeluarkan kita tidak bisa sulit kadang-kadang kita mengeluarkan tapi kalau dia sudah dirangsang untuk itu dia akan menjawab dia akan menunjukkan responnya kan sama seperti populasi. Nah, saya lihat seperti itu yang harus dilakukan. Terkait dengan perusahaan yang menggunakan apakah kalau sebagai kita kan dosen atau kan bagaimana terkait dengan ya kayak nah gini. Nah nanti ibu belum lihat tapi belum baca belum nonton ya. Nah karena gini pertama kan si ini tuh Pak Gini mengatakan bahwa kanvas ini itu adalah untuk membantu kita. Ya, membantu kita bukan dia yang tapi kita. Dia cuma membantu kita mencarikan supaya memudahkan kita. Makanya yang memerintahkan dia kan kita, Bu. Font-fontnya kita kan kita gunakan itu. Ya dengan dapatkan dia, Ibu akan tulis sendirinya. Jadi dia tidak akan membantu kita. Dia akan membantukan mencari, oh ini loh yang sekarang sedang trennya itu. Oh ini yang sedang ini. Oh ini ada ini itu ada apa namanya ada abstraknya. Kita bisa lihat seperti itu. Hanya membantu kita memikirkan. Ya, tapi pikiran itu datang dari kita. Kalau tidak kita suruh dia tidak akan bisa. Makanya penting prom itu penting sekali. Ya, perintah itu penting sekali. Ya, nah makanya saya jadikan silakan Bapak Ibu supaya coba di download YouTube ya bagaimana buat variabel, bagaimana ini kebaharuan, bagaimana menentukan gap dalam penelitian itu ada semuanya. Dari kita menonton itu aja ada dalam pikiran, oh ini loh yang dimaksud gitu kan. Dengan demikian itu akan memudahkan akan menulis proposalnya. Kemudian kalau Ibu sudah punya proposal, Bapak Ibu sudah punya proposal, oh ini loh yang dimaksud dengan research gap yang saya tulis gitu. Secara tidak langsung kita sudah menulisnya, tetapi kita tidak paham apa namanya gitu dulu gitu. Ya, itu yang penting dilakukan. Saya kira itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin tahun depan baru saya bisa ngajar model gini. Saya kan harus pelajari itu. Ya, nah.
Kemudian kanvas ini saya ternyata dia bagus sekali. Tapi yang di sini saya yakin dia manajemen. Yang di lingkungan saya sudah buat tapi masih sedikit saya gini, belum berani saya tunjukkan gitu kan. Ya nanti kalau sudah lengkap semuanya gitu kan, saya akan ambil ke lingkungan, ya kemudian bisa kali ini. Dan mungkin nanti semester tahun depan ya saya akan mulai dari awal dengan fasilitas sekali. Saya gini kan pasti setelah saya melihat ide dari Malaysia itu. Ya, Malaysia itu kan dia menggunakan panduan menyusun riset dengan ide dia dari ide orang yang dia tampung. Tapi dia memang terstruktur juga Pak. Dari Ya orang teknologi pembelajaran sampai feedbacknya dan dia bisa mengatakan rekomendasi langsung mengatakan kekurangan. Prof izin, Ya. apakah dalam disertasi kita tuh harus mengatakan nanti kekurangan disertasi kita untuk direkomendasikan ke yang lain gitu? kan disaran itu. Disaran itu. Saran harus ditampilkan ya Pak? Tidak harus gitu. Tergantung ibu maunya apa gitu kan. Tapi kalau di jurnal itu biasanya diharapkan gitu. Ya, diharapkan karena gini. Setelah saya baca-baca orang review jurnal itu dia lihat pertama itu dia lihat pendahuluan kita. Adalah kebaruan apa yang kita munculkan. Ya, udah ini ada kebaruan yang muncul. Belakang dia. Apa sih ya kelemahan daripada riset yang dilakukan? Nah, kalau ada gitu baru dia review. Kalau enggak, cut itu dah dia. Nah, setelah saya lihat kenapa bagaimana begitu caranya mereka lihat ada kebaruan, ada gitu baru di review. Kalau enggak ada langsung reject. Nah itu dia langsung reject, enggak sampai ke atas ya. Teori resiko yang dirasakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ya. Nanti kalau absensi Mbak Lili ya? Ya, Mbak Lili. Ya. Saya yang langsung gini itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu itu selesai semua proposalnya, itu kan ya. Ya, kemudian terus nanti semua sudah bisa kualifikasi. Saya masih tahun depan saya masih kan ya. Ya, saya tuh berakhir kan sampai tahun Januari 2027. Apa berakhir pensiun? Enggak, berakhir jadi direktur pasca 2027. Tahun depan. Tahun depan, enggak. Tahun depan ini sudah mau tahun depan itu sudah 2020 apa itu kan? Sekarang kan sudah November pertengahan ini. Ya. Kemudian rektor kita tuh berakhir 7 September. 7 September 2026. Ya, makanya nanti pada bulan Mei itu sudah ada pemilihan nanti. Ya, pemilihan, kemudian terus nanti September sudah diangkat kan ya, rektor baru kan ya. Nah, baru dia akan memilih ini ya. Memilih kabinetnya. Yang bisa ditunjuk oleh rektor itu kan wakil rektor 4. Kemudian ketua lembaga, direktur pasca. Masuk kabinet tersatu. Ya. Direktur nanti program. Apanya Bu? Oh enggak, saya itu sudah. Saya itu umur saya. Udah lewat, nggak bisa. Ya maksimal kan 60. Dia di berapa kok? Ya 64. Ya makanya ini yang terakhir saya jadi pejabat tuh di sini. Ya, saya itu kan dari jurusan kemudian Puskom, kemudian dari Puskom kemudian terus ke Pensiun profesor itu 7 tahun. ya 70, tapi menjabat kan maksimum umur 65. Nggak bisa ya? Nggak bisa lebih daripada itu. Ya makanya pejabat itu kan mulai 60 baru dia bisa menjabat. Karena setelah 4 tahun kan ya 64, 1 tahun MPP kan gitu maksudnya tuh.
makanya ya yang muda-muda yang maju. Ya seperti ibu itu yang muda kan ya. Itu calon rektor. Oh, calon rektor. Ada rektor akademik. Karena ya nanti ini akan gini itu akan anak-anak muda sekarang kan nanti ya. Ya karena udah ada aturan yang terbaru, tidak boleh 1 hari pun tidak boleh lebih umur 60 tahun itu. Kalau dulu kan masih banyak mengatakan umur 60 itu adalah belum 61 gitu kan. Betul. Tapi sekarang udah ada aturan terbaru. 60+1. Pokoknya 60 tahun pas. Lebih 1 hari pun tidak boleh gitu aturannya. Tapi mudah-mudahan saya kira ya Bapak Ibu bisa ujian apa tuh proposal masih saya jadi direktur kan ya. Pasti proposal nggak tahu Ya. hasil. Kalau bisa sampai hasil Dan nanti kan masih aja mungkin ya saya sebagai pengujinya kan itu masih ada ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nah minggu depan mungkin sudah Pak Agung ya. Pak Agung sudah di Indonesia komunikasi dengan Pak Agung sudah di Indonesia. Ya. Sudah 4 kali sudah cukup aja kayaknya ya. Nah, nanti kita ketemu di lain kesempatan apa-apa. Nah kalau mau bertanya silahkan aja. Tidak apa kalau sudah tidak ngajar tidak enggak. Bapak Ibu mau bertanya silahkan. Lebih baik begitu kan ya. Kalau ada apa-apa komunikasi. Ya komunikasi itu penting kan ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bang. Ini berada di sini. Aku pas kesini tadi tuh lupa aku. Nanti lupa absen ya. Kita di sini ngapain? Yang penting selesai makan proposalnya jadi ya.